Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan juga gitu ya, khususnya untuk the state of crypto market saat ini gitu, atau mungkin bahasa Indonesianya keadaan market crypto saat ini itu bagaimana ya. Hal-hal yang harus kita perhatikan dan secara skenario-nya. Untuk hari ini movement dibandingkan hari biasanya, hari ini sudah mulai terjadi movement gitu ya. Market sedikit mengalami penurunan 1,7%. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya juga. Kita akan lihat juga mungkin apa yang alasan kenapa market crypto ini sedikit mengalami penurunan juga. Apakah bottomnya ini belum terjadi dan lain-lain. Kita akan coba sedikit update juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk. Bitcoin kita lihat di level 16.650 ya. Lalu kita lihat Ethereum di level 1195, ini turun 2,2%. Jadi kita bisa lihat secara overall trend di sini, altcoin mulai mengalami penurunan ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Kita bisa lihat Bitcoin hanya turun 1,3%. Yang mengalami penurunan altcoin banyak gitu ya. Salah satunya Solana. Sebenarnya di sini Solana, Aptos ini mengalami penurunan besar ya, 10%, 9%, dikarenakan mereka ini sebenarnya kan holdingsnya Alameda Research, Alameda Firm, atau dia adalah trading firmnya untuk FTX ya. Nanti di sini kita akan bahas sedikit untuk teman-teman mungkin sedikit familiar dengan hal ini. Secara 24 jam terakhir kita lihat juga apakah ada mengalami kenaikan. Ada di beberapa altcoin tapi nggak terlalu besar ya, nggak terlalu banyak juga. OKB, ICP, dan Lunsi. Fear and Greed di level 28. Mungkin kita lihat dengan movement market di sini akan sedikit perubahan, tapi kita memang sudah stay di area fear ini sudah hampir 2-3 minggu sebenarnya ya. Nah, bagaimana dengan keadaan market crypto saat ini ya? Secara sentimen ini sangat-sangat low, sangat-sangat rendah. Ini kalau teman-teman lihat dari RSI-nya sendiri atau Relative Strength Index, ini sudah oversold. Bahkan ini udah paling oversold gitu ya. Ini dari Reg Capital. RSI broke down from an area that has historically proceed outsized returns on investment for long-term investor. Artinya apa? Ini secara longer time frame atau jangka panjang gitu ya. Dan yang kotak box warna hijau ini sebenarnya bisa dibilang menjadi support atau momen yang tepat lah gitu ya. Kalau teman-teman lihat secara harganya untuk membeli Bitcoin ya, karena ini low-nya di area ini. Namun kita bisa lihat untuk saat ini RSI-nya ini udah breakdown istilahnya, ini udah breakdown di area sebelumnya. Jadi ini udah benar-benar secara sentimen low, oversold dan lain-lainnya. Gitu ya. Sebelumnya dia tes di sini maupun tes di sini. Past reversals from around this area include di Januari 2015, Desember 2018 dan Maret 2020. Gitu ya. Maret 2020 sebenarnya di area ini ya. Jadi kita bisa lihat secara sentimen ini low banget ya. Bukan hanya secara sentimen juga, sebenarnya kalau kita lihat dari Bitcoin Volatility Index-nya juga yang kita bahas ya, secara historical volatility ini kita di all time low ya. Ini kalau teman-teman scroll di sini, ini kita paling lagi di bawah-bawahnya. Artinya apa? Artinya di sini market Bitcoin nggak terlalu movingnya, nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin nanti mulai akan ada kenaikan lagi. Kenaikan bukan dalam arti harga gitu ya. Ini namanya volatility atau volatilitas. Artinya pada saat dia mengalami kenaikan seperti ini, artinya adalah market mulai bergerak. Kalau dia dump, ini tetap naik gitu ya. Kenapa? Karena kan dump itu kan artinya dia turun 5%. Berarti itu udah ada volatility gitu ya. Kalau dia hanya sideways, nah ini makin lama makin mengalami penurunan gitu ya. Ini yang namanya Bitcoin Volatility Index ya. Dan ini sangat-sangat low, rendah lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kita mau lihat apa yang menyebabkan mungkin market mengalami dump. Bukan sebenarnya nggak bisa kita katakan dump juga ya. Ini sebenarnya koreksi aja ya. Namun mungkin altcoin banyak yang mengalami penurunan yang jauh lebih besar yang tadi kita bahas ya. Di sini ada beberapa hal. Dari Ergo Bitcoin atau BTC, dia membahas Alameda Ethereum address are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20 token for Ethereum USDT. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat, kita lihat dalam 1 bulan terakhir dengan FTX crash ini, kan FTX punya sister company-nya ya. Sister company-nya ini kan aktif di trading ya, namanya Alameda Research ya. Sempat nggak terlalu aktif lagi karena kan FTX crash dan lain-lain. Namun kita bisa lihat di saat ini walletnya mulai aktif kembali ya, dompetnya mulai aktif kembali dan mereka menjual beberapa holdingsnya
Alameda Ethereum address are digging around in the sofa for spare change. Jadi mereka swapping token-tokennya mereka ke Ethereum USDT gitu, ke Ethereum lah, bisa dibilang seperti itu. Di sini ada dari Zack yang cukup reliable ya, dia sempat bahas these funds are being swapped for Bitcoin. Jadi untuk Ethereum maupun untuk Bitcoin juga di sini kelihatan ya secara on-chain-nya lah, kalau teman-teman lihat dari addressnya, kirim kemana dan lain-lainnya. Nah, jadi ini yang terjadi gitu ya. Apakah dump ini terjadi oleh Alameda? Sebenarnya saya lihat nggak bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin belum ada bukti ya, belum ada bukti yang konkret ya kalau kita dari on-chain-nya bahwa mereka menjual holdingsnya mereka. Cuma kalau kita perhatikan altcoin yang terdampak saat ini ya, yang mengalami penurunan besar seperti Solana, Aptos maupun LDO, FXS saya kurang tahu gitu ya, apakah ini holding Alameda atau bukan. Tapi kita bisa lihat dari Solana, Aptos dan LDO ini adalah kriptonya si Sam Bankman-Fried ya, si SBF atau Alameda Research sendiri. Mereka support kripto ini gitu. Jadi bisa dibilang mungkin karena adanya di sini Alameda mulai menjual, orang-orang lihat mungkin yang holdings atau investor juga yang punya big fund, mereka juga menjual holdings mereka dikarenakan hal ini. Atau bisa juga mengkambing hitamkan si Alameda juga. Ini spekulasi saja gitu ya, tapi yang kita bisa lihat yang terdampak ini lebih ke arah altcoin tersebut gitu ya. Nanti mungkin saya akan cari juga kira-kira holdingsnya mereka ini apa aja sih, holdingsnya Alameda Research gitu ya. Kalau ada saya share-nya di Telegram ya. Jadi makanya teman-teman join grup Telegramnya juga. Jadi kira-kira ini. Lalu ada buktinya juga. Alameda sold 719.000 LDO ya. Ini kisaran $700.000 ya, $700.000. Makanya saya nggak bisa katakan ini seperti dump, karena $700.000 yes besar memang, tapi berbeda sekali ya. Kalau misalnya dumpnya dia $5 juta dan lain-lain, jadi $700.000 dia memang menjualnya ke Ethereum, makanya dia ada sedikit selling pressure di sini. Ya LDO turun 8,9%. Namun kalau mereka menjual atau dump yang besar ya, sebenarnya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena Alameda masih memegang atau holds 1,8 juta LDO ya, yang dia jual nih hanya 719.000 aja gitu. Jadi ini hanya comparison aja, tapi mungkin mulai ada penjualan dari mereka untuk mendapatkan fundingnya kembali lah dari Alameda ya. Kita bisa dari sini juga, ini dari layer 1 dari Carl. Solana and NIR are the biggest losers across all metrics ya. Ini untuk layer 1, layer 2 gitu. Ini kelihatan ya, NIR sama Solana secara daily active address-nya mengalami penurunan signifikan. Daily transaction-nya juga signifikan. Total value lock-nya bisa kelihatan. Market cap juga mengalami penurunan. Ya, jadi ini kita bisa lihat NIR, Solana terlebih lagi ya. Apakah mereka berdua ini bisa recover, NIR protokol maupun Solana? Yang saya lihat sebenarnya ada possibility gitu ya, selama mereka masih keep on building. Apalagi kalau Solana ini NFT-nya sebenarnya kan banyak yang based on Solana gitu ya. Jadi mungkin masih ada possibility. Kalau NIR protokol juga layer 1, project-projectnya juga masih ada, masih jalan. Tapi permasalahannya kapan kita beli, untuk timingnya gitu ya. Apakah ini saat yang tepat? Saya rasa masih belum juga gitu ya. Apalagi dengan Solana yang masih ada banyak FUD tentang SBF maupun Alameda. Banyak yang melihat untuk membeli Solana di harga yang lebih rendah atau lebih murah lah. Kita akan masuk secara teknikal. Sebenarnya belum terlalu banyak pergerakan kalau kita lihat dari Bitcoin, namun altcoinnya banyak pergerakan gitu ya. Mungkin nanti kita akan update beberapa altcoin juga di next video, tapi untuk saat ini mungkin lebih ke arah Bitcoin secara outlook. Ini saya akan bahas gitu ya, dimana sekarang kita bisa lihat kemarin Bitcoin ini sempat mengalami kenaikan ya. Tapi kenapa kita bilang pada saat di beberapa video yang lalu gitu ya, kenapa kita bilang kita nggak mau ngambil posisi di area ini? Ya dikarenakan dua hal ya, dikarenakan satu hal yang penting gitu, dimana posisi di sini tuh uncertainty cukup tinggi gitu ya. Artinya di sini bisa naik bisa turun ya, secara teknikal dia bisa mengalami kenaikan, dia bisa mengalami penurunan ya. Dan ini level resistance kuat gitu ya. Bitcoin mungkin bisa push up ke atas ini atau bisa turun ke bawah sini. Jadi ini bukan skenario yang bagus secara risk and reward ratio. Rewardnya kita mungkin naik ke 17.200, tapi secara resiko dia bisa mengalami penurunan ya. Namun pada saat yang kita lihat untuk saat ini seperti plan kita sebelumnya. Kalau misalnya Bitcoin mulai mengalami penurunan, mungkin testing ke area ini 0,618, 0,65 kotak biru di sini,
ini mungkin menarik untuk teman-teman long gitu ya. Dengan stop loss yang kita lihat jadi kisaran level 16.200 gitu ya. Ini untuk short term trading aja. Kembali lagi, ini disclaimer on and do your own research gitu ya. Skenario saya lihat ya, possibility kalau misalnya hal ini terjadi ini mungkin end of year rally atau pada saat akhir tahun mungkin mengalami kenaikan, tapi kenaikannya bukan artinya tinggi, tapi ini hanya short term saja. Saya masih lihat ada further downside atau penurunan tambahan ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah Bitcoin akan ke 16.000 lagi atau 15.000, saya rasa iya ya. Apakah support ini kuat atau tidak? Nah, ini yang akan kita lihat gitu ya. Namun skenarionya yang saya lihat untuk saat ini lebih karena Bitcoin mengalami penurunan, mungkin testing ke area 16.400, 16.500 di area ini. Mungkin di sini ya. Nah, ambil area di sini, ambil liquidity di bagian bawah sini ya, di bagian ini karena ini cukup besar gitu ya. Ini belum untap, belum kena, ini kena sekali doang. Ya, ambil di sini. Mungkin dia ada sedikit penurunan lagi, namun bisa mulai mengalami kenaikan, dan mungkin dari sini dia ada push karena sudah ambil momentum di sini atau order di bagian sini, jadi bisa push ke area level 17.200, 17.400 ya di area tersebut di sini. Nah, nanti udah sampai di sini baru saya condong lebih ke arah short lagi gitu ya di atas sini. Ya, jadi ini lebih ke arah untuk dia sedikit rally baru mengalami penurunan, tapi nggak akan semena-mena kita pasang order di sini karena saya harus lihat dulu di sini apakah dia konsolidasi dulu terlebih dahulu ya. Biasanya kita lihat dulu dia make bottom, dia mulai konsolidasi di sini baru kita entry gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak mau buka pasang posisi pada saat dia mengalami penurunan terus-menerus. Istilahnya kita kayak menangkap pisau yang lagi jatuh gitu ya. Ujung-ujungnya kita malah mengalami kerugian gitu. Jadi ini lebih baik dipantau dulu kalau dia konsolidasi dan ada pattern, mungkin reversal pattern secara short term time frame. Kalau seperti itu mungkin teman-teman lihat di time frame 1 jam ataupun di time frame 30 menit gitu ya, untuk lihat apakah possible dia ada potential reversal movement untuk naik ke atas. Baru mungkin posisi entry dengan ada stop loss yang kita sudah bahas juga. Jadi kira-kira itu seperti ini plannya gitu ya untuk market crypto. Ya, kita akan lihat bagaimana keadaan market crypto juga pada saat end of year ya, atau pergantian tahun juga ya. Secara Bitcoin dominance ini saya akan update juga. Ini kelihatan sekali ya, Bitcoin dominance kemarin trending down, Bitcoin sideways, altcoin mulai mengalami kenaikan ya, ada kenaikan. Kita sempat bahas Polkadot mulai breakout juga di channel Telegram gitu ya, dan ini hit target juga sebenarnya. Ya di sini kita sempat share Polkadot breakout dari konsolidasinya di sini. Target pertama kita di sini 4,535 dan ini juga udah hit juga walaupun nggak hit target kedua. Jadi altcoin bisa kita lihat memang ada sedikit penguatan, namun kita bisa lihat dengan ada movement seperti ini Bitcoin dominance kembali mengalami kenaikan lagi gitu. Artinya di sini dominance atau Bitcoin ini masih sangat mendominasi market juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka posisi di area altcoins atau mulai membeli altcoins, harus hati-hati kalau hal seperti ini gitu ya. Apalagi kalau mau altcoinnya mengalami kenaikan ya, karena kalau Bitcoin dominasinya naik artinya altcoin sebenarnya nggak terlalu movementnya nggak terlalu besar kalau dibandingkan Bitcoin ya, lebih lemah dibandingkan Bitcoin. Next up mungkin kita bahas, saya mau kasih share bukan teknikal ya, tapi posisi Solana. Ini kita bisa lihat Solana di sini mengalami penurunan besar yang kita bisa lihat secara time frame daily-nya. Ya. Ini cukup gawat ya. Namun saya rasa kalau beli Solana di area ini ya buat long term backs atau teman-teman buat invest mungkin jangan buru-buru gitu ya. Karena saya rasa mungkin dia bisa testing ke area single digit, mungkin $7, $6 untuk Solana sendiri gitu ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Di sini dia baru aja mengalami penurunan, kita tunggu dia konsolidasi dulu gitu ya. Jadi misalnya dia turun, dia mulai konsolidasi di sini gitu ya, baru kita bisa mulai ambil posisi gitu. Jadi jangan dia mengalami penurunan kita beli terus, dia turun kita beli lagi, ujung-ujungnya jadi boncos juga gitu ya. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.